waktunya aku melakukan eksperimen. Dokter jahat mau melakukan apa pada boneka Funko Pop Wednesday dan Barbie? Ayo kita potong kepala mereka. Oh iya, ini sangat memuaskan. Kasihan sekali bonekanya, kepala mereka dibedah. Aku mau lihat isi otaknya. Aku ingin tahu isi pikiran mereka. Oh, Wednesday punya banyak pikiran jahat. Aku akan memasukkan ke kepala Barbie. Oh, bagaimana dengan Barbie? Begitu baik, menjijikan. Masukkan ke kepala Wednesday. Aku akan terus menukar pikiran mereka. Eksperimen ini pasti berhasil. Aku suka sekali pikiran Wednesday. Seram sekali. Ayo kita lihat bagaimana kalau pikiran itu ada di kepala Barbie. Dan aku penasaran bagaimana Wednesday punya pikiran lucu dan menjijikan seperti ini. Aduh, aku benci pelangi dan hal-hal imut. Baiklah, aku akan bangunkan mereka dengan defibrillator ini. Listriknya banyak sekali. Ini dia. Ups, dokter jahat tersetrum. Tapi lihat, jiwa Wednesday dan Barbie tertukar. Sepertinya eksperimen dokter jahat benar-benar berhasil. Wednesday dan Barbie berubah jadi manusia sungguhan. Wednesday dan Barbie sudah sampai di kamar mereka. Astaga! Tunggu, artinya kita juga harus bertukar kamar. Rambut pirang panjang dan gaun pink ini bukan diriku. Ting, aku butuh bantuanmu. Rambut dan bajuku harus diganti biar lebih mirip dengan diriku yang asli. Ting, kembali. Sepertinya dia membawa sebuah peti besar. Apa isinya? Oh, bagus. Mungkin isinya riasan, tapi terkunci. Ini milik ibuku, Morticia. Sepertinya aku harus mengunjunginya. Pakaian dan rambut ini terlalu gelap. Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Cepat, kita mau kemana? Morticia, aku ingin membuka peti ini. Ya, aku punya kuncinya. Berikan padaku. Hah? Kamu harus mengalahkanku dulu untuk mengambil kuncinya. Itu menakutkan. Ini pedangmu, Wednesday. Aku tak mau melakukan ini. Kamu pasti bisa. Apa harus pakai penutup mata? Hayya! Semoga kena. Haha. Tunggu, kenapa performamu buruk? Ini seperti bukan dirimu, Wednesday. Ini sangat membingungkan. Ayo, kalahkan dia. Baiklah, biar aku saja. Berhenti bergerak. Berikan pedangnya. Sekarang pegang petinya. Ayo kita mulai, Ibu. Oh, baiklah. Boneka Barbie tak mungkin mengalahkanku. Morticia tak tahu kalau sebenarnya dia sedang melawan Wednesday yang asli. Aku tak sanggup melihatnya. Aku akan mengalahkanmu. Oh, tidak. Morticia tertusuk. Oh, kamu berhasil. Rasanya aku mau mati. Oh, darahku banyak sekali. Bercanda? Ini cuma tomat. Encer sekali. Baiklah, kamu menang. Ambil saja kuncinya. Hore, ayo pula. Hore, terima kasih banyak Morticia. Kamu sedang apa? Ayo pergi. Baiklah, kita harus buka petinya sekarang juga. Siap? Kenapa kamu masih pakai penutup mata? Ups, maaf. Oke, ayo kita buka. Aku penasaran apa isinya. Aku jadi gugup. Wow, ini menarik. Ini sepertinya kapur rambut. Kita bisa pakai untuk mewarnai rambut. Tentu saja, aku akan warnai rambut pirang ini menjadi hitam. Dan aku akan mewarnai rambut hitam ini jadi pirang. Sudah selesai, kita simpan kembali ke dalam peti. Rambut baru ini membuat mereka lebih mirip dengan diri mereka yang asli. Akhirnya, rambutku gelap seperti jiwaku. Aduh, Inet sedang dibully. Kembalikan ponselku. Ambil saja kalau bisa. Lihat kemampuan melemparku. Ups, jatuh ke toilet. Dasar pengganggu jahat. Kurang ajar sekali kamu. Tunggu pembalasanku. Oh, tidak. Inet, kamu tersangkut. Aku tarik kamu keluar. Ayolah. Aku masih hidup. Dan ponselku kembali. Hore. Wednesday memelukku. Kemarilah pengganggu besar. Kamu menaruh ponselnya ke lendir ya? Aku beri kamu segelas lendir. Minum sekarang. Kamu gila. Ini menjijikan. Kamu tak mau meminumnya? Aku tembak dengan panah. Serius? Baiklah, aku minum. Aku mau muntah. Aku suka melihat kamu menderita. Yak, itu menjijikan. Aku mau memfotonya. Ini epic. Aku suka melihat penderitaan orang lain. Sudah cukup.
Barbie, kamu berani sekali. Aku akan memelukmu. Barbie tak mau dipeluk. Aku tak suka dipeluk. Ayo, kita pergi. Oh, oke. Dadah semuanya. Aduh, boneka Squid Game sepertinya dalam masalah. Mana lengan-lengannya? Hei, kamu kenapa? Aku mendapat penglihatan gaib. Aku melihat boneka Squid Game sedang bersantai di taman. Oh, itu Cikletera Bicikletera dengan niat buruk. Dia mengunyah permen karet super besar. Dia mau menempelkannya ke lengan boneka untuk menahannya di kursi. Benar-benar ide buruk. Boneka sama sekali tak menyadarinya. Cikletera menggodanya, membuat boneka marah, tapi dia tak bisa berdiri. Oh, dia menembakkan laser. Dia berdiri terlalu cepat dan lengannya tertinggal di kursi. Cikletera dalam masalah. Lengannya boneka masih ada di kursi. Wah, penglihatan gaib yang gila. Jadi lenganmu ada di sana. Aku akan kembali. Ketemu, permen karetnya tak begitu kuat. Aku akan kembalikan lengannya. Hei, lenganmu ketemu. Aku akan memasangnya kembali. Wah, lenganku kembali. Aku senang mereka berfungsi kembali. Kamu sudah menolongku. Bisakah kamu bantu aku juga? Aku butuh gaun gotik untuk jadi Wednesday. Mungkin aku bisa bantu. Aku akan panggil dulu penjagaku. Ini dia. Mereka membawa peti mati spesialku. Letakkan saja di sini, anak-anak. Ya ampun, ada kerangka di dalamnya. Aku langsung menyukai ini. Maaf ya, Nyonya Kerangka. Aku butuh bajumu. Ini pas sekali. Cocok sekali. Aku suka. Aku merasa lebih seperti Wednesday sekarang. Sepatunya juga sempurna. Hore, kamu terlihat cantik. Dadah. Rumi sangat parah. Dia terus-menerus bersin. Hai. Hachu. Oh, hai. Kamu baik-baik saja? Hachu. Ingusku kena bajuku. Kamu harus ganti baju ini sekarang. Ingusnya menjijikan sekali. Bagaimana cara menolongnya ya? Aku tahu. Aku berikan saja obat. Minum ini. Tidak, aku tak suka obat. Lalu bagaimana mau sembuh? Oh, tunggu di sini. Cikletera Bicikletera datang. Berhenti. Aku butuh sesuatu darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku butuh permenmu. Oke, ini cukup. Masukkan ke botol Coca-Cola kosong. Lalu tuangkan jus obat rasa madu untuk dicampur dengan permen karet. Isi sampai penuh. Tutup dan kocok terus. Kocok. Sampai jadi padat. Sepertinya sudah jadi. Aku kembali. Ini cemilan untukmu. Wah, ini jeli madu. Aku mau coba. Enak sekali. Aku mau lagi. Ini enak sekali. Aku senang kamu suka. Ini ramuanku sendiri. Tunggu, aku merasa baik kan? Aku bisa bernapas lagi. Aku berutang padamu. Oh ya, bisa bantu ganti bajuku jadi baju Barbie? Tentu. Aku punya ide. Kamu bisa pilih baju dari ponselku. Keren, banyak sekali pilihannya. Ini bagus, tapi aku mau sesuatu yang beda, bukan ini. Nah, ini. Aku mau yang ini. Aku pilih ini. Wah, bajuku cantik sekali. Ayo bersuah foto teman baru. Senyum. Terima kasih sudah membantuku. Aku senang sudah terlihat seperti Barbie. Semuanya pink. Barbie dan Wednesday sedang di bioskop bersama pacar mereka. Aku mau nonton K-pop Demon Hunters. Itu Nora. Five Nights at Freddy's jauh lebih keren. Ayo nonton Five Nights at Freddy's. Bagaimana kalau K-pop Demon Hunters? Tidak, aku mau film horor. Oh, oke deh. Terserah kamu saja. Ayo masuk. Ini pasti seru. Ayo nonton film horor. Aku tak begitu suka film seram. Tapi baiklah, ayo nonton. Ayo. Filmnya benar-benar seram. Ken dan Barbie di tubuh Wednesday ketakutan. Bisa berhenti gemetaran? Itu sangat mengganggu. Wah, filmnya seram sekali. Kenapa loncat terus? Akan kurantai kamu ke kursi biar tak loncat lagi. Tolong, aku takut sekali. Hahaha.
Filmnya seru sekali. Hah? Lepaskan aku. Tapi aku takut sekali. Aku tak mau popcorn. Lindungi aku. Hentikan, itu cuma film. Wah, aku tak kuat. Ken, ayo lindungi satu sama lain. Wow, mereka malah jadi jatuh cinta. Tutup matamu. Serius? Kamu tak seperti biasanya. Ya sudah, aku deketin si cantik gotik ini saja. Kamu menjijikan. Rasakan perangkap tikus ini di mulutmu. Wow! Bibirku. Oh, lepaskan. Sakit. Akhirnya, aku bisa nonton dengan tenang. Sudah selesai, aku cuma mau intip sedikit. Tidak, aku benci dikagetkan. Aku mau mengintip. Tidak jadi. Oh, bibirku bengkak. Ini kencan nonton film terbaik. Menjauh dariku. Biarkan aku berbaring di sini bersama cintaku. Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Banyak cappuccino tumpah dari kepalanya. Kelihatannya marah. Aku mau coba cicipi cappuccino ini. Yap, dia benar-benar meninggal. Ini kabar buruk. Aku akan menyelidiki dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Apakah Bombardino Krokodilo? Atau Espressiona Signora? Atau mungkin Rumi? Atau Tung Tung Sahur? Tidak! Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Tonton terus untuk mengetahuinya. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, Kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya.
ini? Perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia, kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Aku gugup sekali. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Tunggu, bukan aku. Sumpah. Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Itu yang akan keluar. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Dia pergi. Untungnya hadiahnya tak dibuka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti Krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Krokodilo berkata jujur. Baiklah, sepertinya Krokodilo benar-benar tidak bersalah. Aku mau cari petunjuk lain.
Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Asesino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Para hantrik sedang tampil di atas panggung. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Rumi datang. Lihat, dia akan melompat dari pesawat. Dan dia benar-benar terjun dari langit. We're going up, 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 it's our moment. Penonton terpukau. Huntrix memang luar biasa. Tapi ada yang tidak beres. Oh tidak, Rumi jatuh. Penonton panik dan berlari ketakutan. Rumi kenapa? Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Ya, Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Iblis Cinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya?
Oh tidak, Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh tidak, kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Tingnya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik. Jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali. Tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok.
Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu bootnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Ia sudah menolongku. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil! Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Rumi tidak sadarkan diri. Dokter datang. Semoga dia tahu apa yang terjadi. Apakah ini pasiennya? Biar ku periksa. Matanya tertutup, tidak bernapas. Ini artinya dia sudah mati. Oh, tidak! Teman kami mati! Tidak! Minggir semua, aku akan menyelidiki kasus ini. Aku akan cari tahu siapa yang membunuh Rumi. The Huntrix dan pemain lainnya ada di arena Squid Game. Boneka Squid Game menggunakan mata lasernya untuk menggambar garis start. Lampunya menyala hijau, artinya semua pemain mulai berlari. Mereka semua berlari dengan hati-hati. Huntrix, aku mau tanda tangan kalian. Tanda tangan di posterku ya. Aku sayang kalian. Aku merasa tidak enak. Lampunya berubah jadi merah. Semua pemain harus berhenti dan tidak boleh bergerak. Rumi bergerak. Aku akan tembak dia dengan mata laserku. Oh, tidak. Rumi terjatuh. Sepertinya dia mati. Lampu berubah jadi hijau lagi. Semua orang panik. Rumi kenapa? Oh, tidak. Seekor labubu raksasa menyerang kota. Dia bertarung melawan Bombardino Krokodilo. Labubu itu sangat menakutkan. Dan sekarang dia ingin menangkap boneka Squid Game. Lepaskan aku. Lihat, Mira, Rumi, dan Zoe datang. Bisakah mereka melawan labubu itu? Ayo, kita lawan makhluk itu. We're going up, 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 it's our moment. Mereka bernyanyi dengan indah dan ketakutan mereka membuat labubu menyusut. Lihat, labubu berubah jadi boneka kecil. Hah, apa yang terjadi? Dia tiba-tiba jatuh pingsan. Rumi kenapa?